Kita berjumpa lagi hari ini pas di awal bulan Februari. Para sahabat, pada hari ini kita hendak mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana dia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat 41 dalam Injil hari ini berbunyi, "Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, 'Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?'" Satu hal yang menarik bagi saya dari ayat tadi adalah kata taat. Taat dalam bahasa Inggris obedient, dari bahasa Latin audire, artinya mendengarkan apa yang dikatakan atau diminta oleh pihak tertentu yang kita hormati atau kita abdi. Dalam konteks kita hari ini, pihak tertentu itu adalah Tuhan. Bahwa angin dan danau mendengarkan saat Tuhan Yesus berkata kepadanya untuk diam, untuk menjadi tenang, untuk tidak bergelombang besar, memberikan petunjuk bahwa Yesus itu memang seorang guru yang istimewa, yang mempunyai daya kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Angin dan danau bisa tenang, teduh, tetapi juga bisa ribut, bergelombang, menakutkan, dan membahayakan manusia yang sedang berada di sana. Siapakah manusia yang bukan saja tahu banyak tentang angin dan danau, tetapi juga tahu cara mengendalikannya? Angin dan danau mau taat kepada Yesus.
Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Bagi para pengikut Yesus, selain kasih, satu hal lain yang sangat penting adalah ketaatan. Perlu bukti? Yesus sendiri adalah putra Allah yang taat kepada Bapanya. Kata Yesus kepada mereka pada suatu hari, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Begitu juga dengan Bunda Maria. Bunda Maria adalah insan yang memiliki ketaatan yang sangat unggul. Kata Maria di hadapan malaikat Gabriel, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maka para sahabat, kita pun dipanggil menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Taat untuk apa atau dalam hal apa ya? Bila membuka Alkitab, kita akan menemukan beberapa hal yang diminta oleh Tuhan kepada kita, supaya kita mentaati dan melakukannya. Misalnya, Tuhan Yesus meminta kita menjadi orang yang mengasihi. "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Di dalam Yohanes bab 15 ayat 12. Tuhan meminta kita mau mengampuni. Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Itu di dalam Injil Matius bab 18 ayat 22. Tuhan juga meminta kita untuk lebih suka melayani daripada dilayani. Tuhan bersabda, "Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya." Itu di dalam Injil Markus bab 10 ayat 44. Masih ada lagi. Tuhan meminta kita untuk tulus hati di dalam memberi. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Itu di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 33. Tuhan juga meminta kita supaya tidak jemu berdoa, supaya memperhatikan orang miskin, memperhatikan orang sakit, dan lain-lain. Atas berbagai permintaan atau perintah Tuhan itu, marilah kita berusaha untuk taat melakukannya. Sebuah kisah nyata sebagai pemanis renungan hari ini. Pada suatu siang di sebuah kota kecil, seorang pastor, sebut saja namanya Pastor Karyono, datang ke kantor polisi untuk menemui Bapak Kapolres. Pastor itu datang ke sana karena salah seorang karyawan yayasan yang dipimpinnya telah ditangkap oleh polisi terkait penggelapan uang sebesar 35 juta rupiah. Karyawan itu terancam hukuman di atas
5 tahun. Di hadapan Kapolres, pastor itu dengan sopan mengungkapkan maksud kedatangannya. Bapak Kapolres, ada salah satu karyawan saya ditahan di sini karena kasus penggelapan uang. Saya sudah mengampuninya. Dia mempunyai keluarga dan anak. Bila dia dipenjarakan, bagaimana dengan keluarga dan anaknya? Biarkanlah saya yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Siang itu, pastor itu pulang dari kantor Polres, tidak sendirian. Di dalam mobil panternya, seorang laki-laki duduk di sebelah kirinya. Raut wajah pastor itu memancarkan kebahagiaan. Dia bahagia karena dia telah menemukan kembali seekor dombanya yang hilang.